Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Mas Edi 88. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan membahas atau sharing kepada teman-teman tentang efek buruk pemberian sekam padi untuk ternak entok kita. Perlu diketahui ya untuk teman-teman, sekarang itu di luar sana untuk sekam padi itu banyak orang yang jual. Dan ada di antara kita itu tergiur dengan harganya yang murah. Karena dengan harga murah itu pikiran kita tentunya kalau kita membeli dengan pakan yang murah, otomatis kan kita akan mendapat untung yang besar. Tapi semua itu salah, pendapat tentang semua itu salah. Karena ada efek buruk yang teman-teman perlu ketahui ketika kita itu memberikan sekam padi untuk ternak kita. Justru malah kita itu bukan untung, malah kita itu yang akan rugi. Kenapa saya katakan seperti itu ya? Kita pakai saja logika sederhana. Apa sih yang terkandung dalam sekam padi tersebut? Sekam padi itu enggak ada, itu kan cuma limbah dari kotoran padi lah ya, kulit padi itu sudah tidak ada apa-apanya dan itu digiling lagi untuk campuran pakan ternak. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya yang penjualnya itu mendapatkan uang dari hasil penjualan itu, dan pangsa pasarnya memang peternak yang kurang paham tentang sekam padi itu sendiri. Otomatis mereka penjualnya akan mengatakan kalau sekam padi ini bagus karena bisa mengirit biaya pakan ternak. Tapi justru itulah hal yang salah yang seharusnya kita jangan lakukan. Efek buruk dari pemberian sekam padi itu bisa mengakibatkan entok kita itu menjadi kurus. Kalau 1 minggu 2 minggu itu belum nampak lah. Tapi kalau berbulan-bulan kita berikan hanya sekam padi seperti itu, saya jaminlah 1 bulan saja Anda, 1 bulan atau 2 bulan Anda berikan sekam padi, walaupun Anda kasih nasi aking ya, sekam padi sama nasi aking, saya jamin bulan ketiga pasti bobotnya akan turun dan pertumbuhannya juga akan lama. Itu sudah pasti. Karena teman-teman saya dulu juga sudah menggunakan sekam padi itu. Tapi kalau sekam padi untuk campuran itu bolehlah, tapi jangan terlalu banyak. Misalnya kita pakai dedak yang halus lah, dedak asli ya, dedak original, dicampur dengan sekam padi sedikit, terus dicampur dengan pakan-pakan lain itu boleh. Tapi kalau hanya Anda menggunakan sekam padi saja sama nasi aking, itu yang tidak boleh. Nasi akingnya bagus tapi sekam padinya itu yang enggak bagus. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, ya itulah efeknya. Yang paling parah adalah itu pertumbuhannya itu akan lama dan bobot entok itu akan turun. Dan entok kita itu akan kurus lah, kering. Jadi tujuan kita dari awal itu malah tujuan kita kan untuk mengirit atau menghemat biaya pakan. Tapi kalau kita tidak tahu caranya,
dan kita hanya ikut-ikutan dan katanya-katanya kita malah yang rugi. Jadi seperti itu, sebenarnya ini adalah cara yang salah ya buat teman-teman. Jadi pesan saya untuk teman-teman, tinggalkanlah pakan-pakan seperti ini. Kembalilah dengan kalau ingin misalnya gini ya, kalau ingin beternak entok itu memang harus punya modal atau harus mengeluarkan biaya pakan. Cuma bagaimana cara kita itu mensikapi atau mensiasati supaya biaya pakan itu tidak membengkak. Nah, jadi seperti itu. Tapi jangan malah kita itu mencari pakan alternatif yang sebenarnya itu tidak bagus untuk entok kita itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini ya, saya kasih contoh sederhana. Anda bisa memberikan pakan dasar lah, ini saya tekankan di sini, pakan dasar untuk ternak entok kita itu hanya 2. Selainnya itu Anda bisa mencampur sendiri. Dedak halus, pokoknya Anda kalau beli dedak itu dedak halus dan original. Usahakan Anda itu beli atau teman-teman itu beli di penggilingan padi. Kalau di penggilingan padi itu pasti sudah dedaknya original. Kalau di toko-toko itu biasanya sudah dicampur sekam, dicampur apa. Terus kalau kita itu sudah mempunyai 2 pakan itu, pakan memang itu saja, nasi aking dan dedak. Selanjutnya kita itu bisa mencampur dengan pakan-pakan alternatif lain seperti azolla, seperti sayur sisa, seperti daun-daunan yang digiling, sayur-sayuran yang digiling. Terus kita bisa mencampurkan limbah-limbah di sekitar kita. Kalau kita itu tinggal di tempat di daerah yang pesisir, kita bisa membelikan ikan-ikan yang sudah rusak-rusak itu yang murah-murah. Kita giling, kita campur, itu sebenarnya cara ngiritnya itu seperti itu. Bukan malah kita itu membeli dedak yang kualitasnya buruk atau malah sekam padi. Itu cara yang salah sebenarnya. Itu jadi untuk teman-teman mohon diperhatikan ya. Jadi untuk teman-teman ya, mohon itu diperhatikan, jangan gunakan pakan seperti itu dan tolong dihindari ya pakan seperti itu, biar ternak kita itu kedepannya perkembangannya bagus. Dan ternak itu kalau memang kita rawat dengan betul-betul, dan kalau kita berikan pakan yang bagus menurut kita atau menurut entok itu sendiri, pasti entok itu juga akan memberikan hal yang terbaik untuk kita itu sendiri. Jadi berikanlah pakan yang terbaik untuk entok, pasti entok itu akan mengembalikan pakan tersebut dengan hasil dari telurnya itu sendiri. Jadi seperti itulah. Jadi untuk teman-teman hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Ingat ya pesan saya, kalau mau mengirit bukan pakai sekam padi, tapi pakai cara saya yang sampaikan seperti itu tadi. Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.